Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike, tolong di-share, komen, dan di-subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy, or it could be about your personal energy, or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it may not. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the cards back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay? Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya akan mengambil kartu apabila ada satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Oke, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venusnya kalian. Okay, I already post Virgo general reading. Right now I'm going to make Libra general reading, but I'm going to go first. Saya suka bikin bacaan umum untuk Virgo dan sudah posting juga. Dan sekarang saya akan bikin bacaan umum untuk Libra, tapi saya akan ngalamin dulu energinya. Okay, bottom of the deck is Ten of Cups. Ooh, Ten of Cups, yay! Okay guys, okay, first card, you got Three of Swords. Ooh, Libra, I feel that you feel disappointed
or some kind like you maybe having some kind like a heartache, or you got brokenhearted. Maybe there is a problem in here, but I don't know what it is. Could be a love situation, problem in love situation, or problem at work, problem at business, problem with your financial matters. Don't know, but this problem causing you a heartache or a broken hearted. Kartu pertama ada Three of Swords. Libra, saya sensing di sini kamu tuh sakit hati, patah hati, dan udah pasti karena kamu patah hati dan sakit hati ya udah pasti ada masalah. Cuma saya nggak tahu di sini masalahnya apa. Ini bisa masalah dengan hubungan percintaan kalian, bisa ada masalah di pekerjaan kalian atau di bisnis kalian, atau bisa juga masalah keuangan. Tapi yang jelas masalah ini bikin kamu sakit hati dan patah hati ya. Saya lihatnya seperti itu untuk saat ini. Oke. Second card is Nine of Swords. Okay, Libra. Because of this broken-hearted and some kind like a heartache, you feel like you cannot sleep at night. You have a lack of sleep at night. You feel anxiety because you also overthinking about that thing, about your problem. Okay, that's why you have anxiety at night and cannot make you feel sleep well at night. Okay, di sini kartu kedua ada Nine of Swords. Karena patah hati atau sakit hati yang terjadi di sini, itu membuat kamu jadi tengah malam tuh overthinking, sering berpikir yang enggak lah istilahnya, sehingga memicu anxiety kamu kumat, memicu kecemasan, kepanikan kamu kumat gitu ya. Dan otomatis karena kecemasan kamu kumat, ya otomatis kamu nggak bisa tidur tengah malam gitu. Masalah ini yang menimbulkan sakit hati atau patah hati di kamu ini membuat kamu jadi susah tidur ya gitu loh. Okay. Oh my god. Okay, third card is the Empress. Okay, if it's talking about love situation, I'm sensing someone's here's got pregnant. It could be good news or it could be a bad news, yeah. If you get pregnant, Libra, or your spouse or your girlfriend's got pregnant, or maybe, yeah, it means that it's supposed to be a good news. But if this pregnant happened outside marriage, I mean before marriage, could be a bad news. Or if your person getting pregnant by others, aka they cheating behind you, well, of course, that infidelities kind of things makes you feel brokenhearted, makes you feel some kind of like a heartache. Okay, that's if it's related with love, yeah. But if it's related with business or work, seems like because you are very generous person, you are very nice, very kind, very loyal, and you also nurturing. All the good things inside you will bring some kind like prosperity into your life, or there will be a pregnant woman here will help you to boost your career or your business. So you will get promoted at work or your business is going to get viral. Okay. Sini kata ketiga ada The Empress. The Empress ini kalau bicara percintaan, ini sepertinya ada seseorang yang hamil. Ini bisa berita kehamilan ini bisa berita buruk, bisa berita baik ya. Kalau memang kehamilan ini diinginkan, ya itu sudah pasti menjadi berita baik. Tapi kalau kehamilan ini tidak diinginkan, atau apalagi di luar nikah ya, wow, itu sudah pasti akan menjadi berita buruk. Apalagi yang hamil atau yang menghamili bukan kamu, gitu. Jadi orang lain gitu ya. Artinya ada orang lain hamil di luar hubungan kalian atau pasangan kalian, atau mungkin kalian dibikin hamil sama orang lain, otomatis pasangan kalian tuh akan sakit hati
Kalau kalian yang dibikin hamil sama orang lain, pasangan kalian akan sakit hati. Atau kalau pasangan kamu yang menghamili orang lain, berarti kamu yang akan sakit hati. Intinya di sini ada orang yang sakit hati karena adanya seseorang yang hamil. Kemungkinan ini di luar nikah ya, hamilnya. Kalau bicara tentang pekerjaan ataupun bisnis, karena kamu orangnya, setahu aku Libra itu orangnya royal ya, nggak pelit, baik, keibuan, kebapaan, gitu ya. Dia bertanggung jawab lah dan sangat bisa gitu ngejaga orang terdekatnya, sangat bisa menjaga atau menyayangi orang yang dia paling sayang gitu ya. Cukup bertanggung jawab. Semua kebaikan kamu ini akan mendatangkan rezeki di kemudian hari, gitu ya. Tapi bicara tentang perempuan hamil di sini, yang kalau memang ada urusan sama bisnis atau pekerjaan, mungkin kerjaan kamu atau bisnis kamu akan dibantu oleh seseorang yang memang posisinya sedang hamil. Pasti perempuan. Perempuan hamil ini akan membantu kamu untuk supaya kamu dapat promosi, supaya kamu dipromosikan, naik jabatan di kantor. Kalau bicara tentang bisnis, mungkin perempuan hamil ini akan membantu kamu sehingga bisnis kamu bisa viral dan lebih menguntungkan. Intinya ada kontribusi dari si orang yang hamil ini ya. Oke. Fourth card, you got Queen of Cups. You may dealing with water sign people, could be Pisces, Cancer, or Scorpio, or just energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign in your guys' birth chart as your sun, moon, rising, and Venus. Okay, Queen of Cups. Queen of Cups, typical kind of person that she tend to use her intuition to detect something wrong or something not right. Something wrong or right, she will detect it by her intuition because her intuition is so strong. Okay, and this Queen of Cups also a very feminine person. Okay, so technically, because she's is a feminine person, so all the things she's done will be look so feminine. Okay, you cannot see any boyish side on this Queen of Cups kind of things. Di sini kartu keempat ada Queen of Cups. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang dari elemen air seperti Scorpio, Cancer ataupun Pisces atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi dari salah satu ketiga zodiak yang tadi saya sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Queen of Cups ini adalah orang yang dia apa-apa tuh selalu pakai intuisi. Karena memang intuisinya tajam, intuisinya kuat. Ya. Dan si Queen of Cups ini tipikal orang yang sangat feminin. Jadi apapun yang dilakukan, dia akan selalu memakai sisi femininnya. She tend to use her feminine side in every action that she make ya. Ya dia akan selalu memakai sisi femininnya lah dalam berbagai hal yang dia lakukan gitu ya. Ya orangnya intinya tuh feminin banget deh gitu loh. Oke. Apabila berhubungan dengan pekerjaan, kalau memang kamu tahu ada yang salah di sini atau berhubungan sama bisnis ya, kalau kamu tahu ada yang salah di sini, pakai intuisi kamu. Begitu juga dengan hubungan percintaan. Kalau memang ada masalah dengan hubungan percintaan kamu, terutama apabila berurusan sama si perempuan hamil tadi, pakai intuisi kamu untuk mendeteksi masalah itu ya. If it's talking about business or work, if you have a problem with your business or with your work, try to use your intuition to find the answer to solve your problem. But if it's talking about love situation and if this thing related with pregnant women,
unwanted pregnancy. So you have to use your intuition to detect this infidelity. Okay. Fifth card, King of Swords. You may deal with air sign people, could be another Libra, Aquarius, or Gemini, or just an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign in your guys' birth chart, and your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, King of Swords. King of Swords is typical kind of king that he tend to cut people's off, or he tend to cut situation off when he thought this person or this situation, it didn't serve him well anymore. So he will cut the situation, or he will cut the person immediately without thinking twice. And actually, you right now you could act like a king of swords when you detect something not right, when you think this situation or this person not serve you well anymore. So you're not going to be hesitate to cut people's off or to cut the situation off immediately without thinking twice. Di sini kartu kelima ada King of Swords. Kamu bisa berhubungan dengan sama Libra atau Gemini atau Aquarius. Intinya kamu akan berhubungan sama orang-orang dari elemen udara. Entah kamu atau bisa juga hanya energi aja sih. Entah kamu orang yang sedang mengatakan sama kamu punya salah satu dari ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. King of Swords itu tipe orangnya adalah saat dia melihat situasi ini atau orang ini sudah tidak sejalan sama dia akan langsung mengakhiri atau menyudahi situasi itu atau menyudahi hubungan dengan orang itu. Dan dia akan menyudahinya sesegera mungkin tanpa mikir dua kali. Kamu mungkin dulu orangnya tipikal yang enakan, tapi pada akhirnya kamu bisa seberani King of Swords dalam mengambil suatu tindakan. Kamu cukup tegas seperti King of Swords. You could act very bold like this King of Swords, because King of Swords is very bold. Okay? Ya, karena kenapa saya bilang kamu bisa setegas King of Swords? Karena pada dasarnya si King of Swords-nya adalah orang yang cukup tegas ya. Saat kamu menilai ini sudah nggak sejalan, situasi ini, orang ini sudah nggak sejalan sama kamu, udah, kamu langsung sudahi situasi itu atau sudahi hubungan kamu dengan orang itu. Tanpa kamu berpikir dua kali, kamu akan menyudahinya sesegera mungkin. Pada akhirnya kamu bisa bersikap tegas kayak gitu, Libra. Mungkin dulu kamu nggak bisa tegas kayak gitu, tapi sekarang kamu bisa setegas itu. Gitu. Okay? Bottom of the deck is Ten of Cups. Okay. When you already cut the toxic situation or the toxic people, the toxic person, you will get happiness. Finally, you're free. Your soul is free. Okay? Maybe when you're dealing with toxic situation or with toxic person, you feel like your life feels like a hell. You're not really comfort with that. But when this person or the situation already came off from your life, you feel content. You feel more happy. You feel feeling that you're fulfilled. Okay. Di sini kartu bottom of deck ada Ten of Cups. Setelah kamu menyudahi atau memutus hubungan dengan orang yang toksik atau memutus situasi dengan situasi yang toksik, pada akhirnya kamu merasa puas, kamu merasa bahagia, kamu merasa bebas, gitu. Ya karena mungkin saat kamu masih berhubungan sama orang yang toksik atau berhubungan sama situasi yang toksik kemarin itu, mungkin kamu merasa kayak jiwa kamu tuh tertekan, jiwa kamu tuh terzolimi, menderita lah jiwa kamu. Dan saat orang atau situasi yang toksik ini sudah lepas dari hidup kamu merasa lega gitu, merasa akhirnya gitu loh. Oke, Libra, saya akan klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energi. I'm going to clarify this card, but I'm going to grounding the energy first.
bottom of the deck is the sun. Okay, the sun. Okay, Libra. Hold on. Okay. First card, you got Five of Pentacles. And this is a clarification card of Three of Swords. Okay, now I know what things makes you feel brokenhearted and feeling some kind of a heartache. I know the problem that you're dealing in. Okay, you have a problem with your financial things. You have financial issue problem, yeah. That's why this situation, because you feel like you have a lack of money or whatever it is, you feel like this situation could makes you feel brokenhearted, or could bring some kind of like a heartache within you. Di sini kartu pertama ada Five of Pentacles, ini adalah klarifikasi dari kartu Three of Swords. Karena saya tahu kamu kenapa di sini merasa sakit hati atau merasa patah hati. Karena pasti kan ada masalah ya. Nah, mungkin kalau nggak ada masalah kalau patah hati atau kamu sakit hati. Nah, ternyata masalah penyebab patah hati dan sakit hati kamu itu adalah kamu ternyata punya masalah keuangan. Itu. Mungkin kamu merasa nggak punya duit atau gimana sehingga kamu nggak pede. Maybe you feel like you don't have money and it makes you lack of confidence. Ya. Atau mungkin kamu habis ditipu, jadi kamu rugi besar. Makanya karena ditipu dan kamu rugi besar, kamu sakit hati di sini. So, maybe you feel lost. You lost of your money because somebody backstab you and steal your money from you. And that's why no wonder you feel some kind of like a heartache here, some kind of like a broken hearted here, yeah, because of that person's action, ya. Jelas saja kamu sakit hati, ya, karena kelakuan orang itu sudah nipu kamu, gitu kan, sehingga gara-gara orang nipu, akhirnya kamu jadi kehilangan uang, gitu, dan ini kayaknya jumlahnya besar, makanya akhirnya kamu punya masalah sama keuangan. Yeah, I guess why you feel broken-hearted or some kind of like a heartache with that person who make you have financial issue. Maybe you lost a lot of amount of money. That's why you feel some kind of heartache with that person. Okay. Second card is Three of Pentacles. This is a clarification card of Nine of Swords. Okay, Libra. Maybe at first you feel like you cannot sleep well at night. You have a lack of sleep at night because your anxiety, some kind like attack you at night, makes you overthinking about everything at night. Maybe because of the financial situation matter, yeah. At first you feel like this, but then you try to regain your power back. You try to regain your control of your life back. You try to regain yourself. Okay, maybe you try to regain your spirituality side, so you could feel more peaceful when you being more spiritualist. Okay, di sini, or if you have a problem with others and makes you having a lot of money issue. Right now, all you want to do is try to cooperate with others. You try to get along with others. You don't want to against others. Okay, you try to get a sympathy from others because of your situations here. Okay, di sini kartu kedua ada Three of Pentacles. Ini klarifikasi dari kartu Nine of Swords. Okay, mungkin awalnya karena ada masalah keuangan ini, kamu jadi kayak gak bisa tidur tengah malam, lebih sering overthinking, anxiety juga, panik, cemas, seperti itu. Tapi akhirnya gini, kamu akhirnya mencoba untuk bekerja sama dengan baik dengan semua orang, gitu. Atau bisa juga kamu mencoba untuk mencari empati
orang lain atas masalah keuangan kamu ini, ya. Inti tuh kayak gitu. Jadi pada akhirnya kamu tuh ya udahlah ngikutin alurnya aja lah gitu, apa yang terjadi ikutin alur aja gitu. Dan rasa anxiety kamu, rasa overthinkingnya kamu itu akhirnya kamu bisa atasi karena akhirnya kamu mencoba untuk menaikkan kekuatan kamu sendiri. Kamu mencoba untuk menambah sisi spiritual kamu. Kamu coba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin dengan menjadi lebih spiritual, lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, mungkin kamu merasa lebih damai. Kamu merasa hidup kamu tuh lebih nyaman, lebih tentram, lebih damai. Ya memang iya sih. Kalau ada masalah emang larinya ke Tuhan aja. Karena memang dengan lari ke Tuhan itu akan membuat diri kita jauh lebih merasa damai gitu. Okay? Yeah, of course. When we have a problem, we have to run away to God because when we try to get close with God, believe it or not, you may feel peaceful, more peaceful. Okay. Third card, you got Eight of Wands. This is a clarification card of the Empress. Like I said, talking about love, this could be a pregnant woman here. Somebody's getting pregnant here. Like I said earlier, pregnancy, it could be about good news or it could be about bad news. Depends on the situation. If this pregnancy is really wanted and it's really legal, it means you will get good news because Eight of Pentacles is all about news and info about something or about somebody. Okay? Yeah, if this pregnancy is legal and it's wanted, really wanted, this pregnancy will give some like a good news to you, to your life. But if this pregnancy is unwanted, means you also get a news, but that unwanted pregnancy news will be a bad news for you, Libra. Because Eight of Pentacles is all about you will getting news about somebody or about something. Sini kartu ketiga ada Eight of Wands, ini adalah klarifikasi dari kartu The Empress. Oke, kalau bicara tentang percintaan tadi, saya bilang ya, ada orang hamil di sini. Ini bisa kamu hamil atau orang lain hamil. Dan di sini kamu akan mendapatkan kabar karena Eight of Pentacles itu bicara tentang kabar berita yang akan kamu dengar atau kamu dapatkan tentang orang lain atau tentang sesuatu. Dan kalau saya tadi bilang di sini ada orang yang hamil kan, kalau memang kehamilan ini diinginkan, maka kamu akan dapatkan berita baik karena berita kehamilan yang diinginkan itu adalah termasuk berita baik. Tapi kalau bicara kehamilan yang tidak diinginkan, nah kamu tetap akan mendapatkan kabar. Cuman ini karena kehamilannya tidak diinginkan ya kabar yang kamu dapat akan menjadi kabar buruk gitu loh. Oke. Atau saya juga bilang tadi kalau bicara tentang pekerjaan ataupun bisnis, mungkin ada orang yang akan membantu bisnis kamu atau pekerjaan kamu dan orang ini ciri-cirinya adalah salah satunya dia lagi hamil. Nah, tapi tergantung juga ya. Kalau orang ini baik, ya dia akan memberikan kamu semacam berita baik ya untuk membantu karir dan bisnis kamu. Tapi kalau bicara tentang bisnis ataupun pekerjaan, kalau ini berita Eight of Wands itu kan tentang berita ya. Kalau berita yang tentang yang nggak baik atau berita buruk gitu ya, berita nggak bagus, kemungkinan yang berhubungan sama pekerjaan ataupun bisnis, orang yang saya bilang di sini hamil, ini kemungkinan dia akan nyurangin kamu. Entah kamu bikin kamu jadi dipecat atau entah orang ini menipu kamu lah intinya secara bisnis sehingga kamu rugi besar gitu. Yeah, if it's talking about business or work, you will get news, but depends. Because Eight of Wands is talking about news. You will get news or info about somebody or about something.
The good news is these pregnant women will help you to boost your career or your business. But if this Eight of Wands is talking about bad news, these pregnant women, they she tried to backstab you, so you will get kicked out from work, or maybe this person take advantage from you. They try to make you bankrupt. They stole your money. Means like if that happened, that is bad things, right? But if that happened, the bad things happen means this Eight of Wands, it's about bad news. Depends ya. Nah, jadi di sini kartu ketiga ada Eight of Wands. Ini untuk klarifikasi dari kartu DM plus. Oke. Ya kan, ya saya bilang tadi ya, kalau bicara tentang percintaan, ada orang yang hamil. Kalau dan Eight of Wands itu bicara tentang berita, kabar berita atau info yang akan kamu dapatkan atau kamu dengar. Saya bilang tadi, kalau memang berita kehamilan ini diinginkan ya, kemungkinan ini adalah berita baik, berita bagus, berita yang nanti. Tapi kalau kehamilan ini tidak diinginkan, kemungkinan ini akan menjadi berita buruk. Dan kalau bicara tentang pekerjaan ataupun tentang bisnis, kalau memang saya sudah bilang tentang pekerjaan ataupun tentang bisnis, akan ada orang yang ciri-cirinya adalah salah satunya dia hamil dan dia akan membantu kamu, membantu bisnis kamu atau membantu karir kamu. Tapi bisa juga kalau Eight of Wands ini bicara tentang berita buruk, kemungkinan orang yang hamil ini akan mencurangi kamu sehingga kamu dipecat dari kerjaan atau kamu kehilangan banyak uang gitu. Karena kamu dicurangin sama orang ini gitu loh. Nah, otomatis kalau hal-hal buruk kan ya pasti berita yang kamu dapat ya berita buruk juga ya, bukan berita baik ya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. More or less same. Yeah, it happens. Okay, 4 card is the Chariot. This is a clarification card of Queen of Cups. Okay, now I know why you need to use your intuition. Why I'm saying like that in the early beginning, because seems like you tried to walk away from this problem. But before you decide to walk away from this problem, try to use your intuition first. Is it good or bad for you? If you stay, and is it good or bad? Or if you go, is it good or bad for you? Yeah. What kind of impact that you might get if you gone or if you stay. Okay. Di sini kartu keempat ada The Chariot, ini adalah klarifikasi dari kartu Queen of Cups. Oke. Sekarang saya kan tadi bilang di sini kamu harus memakai intuisi kamu. Nah, kemungkinan kamu berencana untuk meninggalkan masalah ini, meninggalkan orang ini, meninggalkan pasangan kamu kalau bicara tentang cinta. Tapi kalau bicara tentang pekerjaan, mungkin kamu melihat untuk resign. Nah, sebelum kamu memutuskan untuk pergi dari masalah ini atau untuk resign dari kerjaan kamu karena ada masalah ini, sebelum kamu pergi, sebelum kamu memutuskan sesuatu, dipikir dulu, pakai intuisi kamu gitu loh. Jangan langsung main gerabak kerubuk resign, jangan main gerabak kerubuk tinggal, jangan kayak gitu. Okay. The Chariot, you may dealing with Cancer or distant energy. Maybe you or your person have Cancer sign. You guys birth chart and the Sun, Moon, Rising, and Venus. The Chariot ini juga bicara tentang Cancer. Kamu bisa berhubungan sama Cancer atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang dekat sama kamu punya sisi Cancer di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Okay. Siapa itu? I don't know. Sorry guys, my phone is vibrating. Okay. 5th card is the Wheel. This is a clarification card of King of Swords. Now I know why you cut this situation or this person off, and you cut immediately without taking price, because somehow deep down inside of you know this thing should be ended by you. Because the Wheel is talking about ending something, a completion, okay? Maybe completion almost happened,
and you know this old cycle will be complete and there will be new cycle coming in. That's why you try to cut this person off. Okay, because yeah, like I said, the will is all about ending. So you exactly know this relationship should be ended soon. That's why you cut them off immediately without thinking twice. Sini kartu kelima ada the will. Ini untuk klarifikasi dari kartu King of Swords. Oke, sekarang saya tahu kenapa kamu di sini ingin memutus situasi ini atau orang ini dari hidup kamu. Kenapa? Karena kamu tahu ini nggak baik buat kamu dan ini harus segera diakhiri. Karena the will itu adalah sesuatu yang diakhiri, sesuatu yang akan berakhir. Ya. Atau mungkin kamu juga sadar siklus ini udah nggak baik buat kamu nih dan akan secepatnya siklus pertama ini akan terganti dengan siklus baru yang lebih baik. Kamu tahu itu, makanya akhirnya kamu cut, kamu akhiri, kamu sudahi dengan orang yang toksik ini atau dengan situasi yang toksik ini gitu loh. Karena kamu tahu ini sudah tidak pantas dipertahankan lagi, jadi harus di cut, disudahi. Okay? So you realize this thing cannot be worth it to be stay in your life. You know this things or this person didn't give you any beneficial things, yeah, any benefit, don't give you any benefit. So that's why you need to cut this situation or this person off. Ya kamu udah tahu situasi ini, orang ini sudah tidak menguntungkan kamu lagi, makanya kamu harus sudahi dan situasi ini atau sudahi dengan orang ini gitu loh. Oke? Ya dia kamu udah tahu sih dia ini udah nggak baik ya, memang harus segera diakhiri, makanya kamu akhiri gitu loh, intinya kayak gitu. Okay, bottom of deck is the Sun. This is a clarification card of Ten of Cups. Okay, the Sun is talking about your future is going to be bright, more happy, more joyful, a lot of success, a lot of happiness here. And it's really synchronized with this card. Ten of Cups is talking about happiness, right? Okay. So these two cards is really synchronized one to another, similar, related one to another. Oke, di sini bottom of deck ada the Sun. Ini adalah klarifikasi dari kartu Ten of Cups. Oke. The Sun di sini bicara tentang masa depan kamu yang cerah, penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesuksesan. Kartu The Sun ini sinkron ya sama kartu Ten of Cups, karena Ten of Cups ini juga bicara tentang kebahagiaan. Oke. Walaupun ini adalah dua kartu yang berbeda, tapi dua kartu ini sinkron, saling terkait satu sama lain. Gitu sih. Intinya masa depan kamu akan penuh kebahagiaan dan penuh kesuksesan, Libra. The bottom line is your future is going to be more fulfilled, more happiness, and more successful things, Libra. Okay, Libra, guys, that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. See you in the next video. Bye. Libra, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.